Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali juru kunci sini Pak ya? Ya, Juru kunci Ya. makam apa namanya Pak? Ki Kejopati Ki Kejopati dan Said Kamul. dan Said Kamul, Kelurahan Tambak Rejo, RT 2 RW 1 Ya. Purworejo. Oke. Pak, bisa diceritakan ini apa, beliau ini siapa Pak? Mbah Ki Kejopati. Ya. Mbah Ki Kejopati ini adalah putra dari Ki Gusti Loano, adalah Bupati Loano ya kan? Bupati Loano. Kemudian kalau urut-urutannya Gusti Loano ini putra dari Prabu Aryo Bangah. Nah, Aryo Bangah. Jadi Aryo Bangah ini yang mengeratoni di Gunung Sumbing ya. Nah, Gunung Sumbing ini Aryo Bangah. Kemudian untuk Aryo Bangah itu putra dari Prabu Sri Pamungkas, adalah Ratu Gong Binatoro Nusantara Jawa ini ya. Yang angkat daton di Pejajaran waktu itu, sekarang Kodia Banyumas Kadunyas ya. Ini tadi saya katakan itu peputro adalah anak-anak yang namanya Aryo Bangah, yaitu di Bedoro Luano itu seperti itu. Kemudian yang di sini ini Kiai Kejopati ini punya anak namanya Ki Lebe ya. Ki Lebe ini, Ki Lebe adalah juga yang dimakamkan di RT 1 RW 1 Kelurahan Tambarjo Kabupaten Purworejo ya, Kejopati. Ini secara singkatnya seperti itulah. Kemudian yang sebelah ini, sebelah Mbah Kiai Kejopati ini makam Kiai Haji Said Kamul ya. Said Kamul itu putra dari Kiai Lukman Hakim. Kiai Lukman Hakim juga makam di Kelurahan Tambarjo. Kemudian di yang di sini itu yang pertama yaitu Lukman Hakim. Nah, kemudian Lukman Hakim Said Kamul ini konon ceritanya itu waktu itu siar saya Lukman Hakim itu siar agama Islam di sini mungkin ada kendala kurang kesempurnaannya. Kemudian waktu itu belum masih jarang tempat-tempat masjid dan sebagainya. Kemudian waktu Sayyid Kamul itu dilahirkan itu di Sumur Sikudo ya, Sumur Kudo itu dekat di makamnya Mbah Said Kamul dan Kejopati sekarang ini di Sumur Sikudo. Itu ada di situ juga konon ceritanya itu Mbah Said Kamul itu dititipkan oleh romonya itu, kemudian Mbah Kiai Lukman Hakim itu sama Resi Dugal Kahono, kemudian Resi Glidik, kemudian Resi Nyiranti waktu itu. Kemudian juga untuk siar agama lagi, kemudian besar itu yang jadi fenomena ini. Mbah Said Kamul ini lahir ari-arinya langsung suci, kemudian diistilahi namanya Kamul, yaitu Kamul. Kemudian Mbah Said Kamul punya putra laki-laki, itu laki-laki namanya Simbah Sowinoyo ya, Sowinoyo itu Sowinoyo itu Sowinoyo
beristri dengan putu cucu Pangeran Diponegoro. Ya, putu Diponegoro yang dimakamkan di sini juga. Ya, itu sejarahnya seperti itu. Nah, saya sebagai yang di juru kunci sini ini meneruskan dari orang tua. Karena dulu saya juga masih dinas, saya dinas di kepolisian, kemudian sudah pensiun 3 bulan ini. Namun waktu sampai sekarang ini ya sudah cukup lumayan di sini. Kemudian saya mengambil sejarah-sejarah ini, kemudian meneruskan dari orang-orang tua saya mengeruri leluhur kita khususnya tanah Jawa ing Purworejo niki. Nah, saya teruskan. Kemudian tiap hari Minggu Kliwon ini ada bersih-bersih dari warga sini. Kemudian tiap suro ya, tanggal suro itu mengambil yang harinya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Waktu suro itu ini ada hall di makam, itu potong kambing, kemudian sebagai rasa setia kawanan warga sini, kemudian sama-sama nanti kita doa di sini, kemudian kita tahlil mendoakan para leluhur yang pendahulu-pendahulu kita yang dimakamkan di sini. Kemudian untuk malamnya itu di hall dilanjut secara menyeluruh itu di Masjid Gagak Penolo Tanggung. Itu juga ya, jamaahnya banyak. Kemudian ambil yang mukadimah ya kiai dari beberapa tempat menurut versi nanti panitia. Di sini yang melaksanakan seperti itu. Jadi ada rangkaian itu secara rutinitas setiap tahunan. Jadi kami saya sebagai anak-anak yang peduli untuk meneruskan. Mungkin masih banyak kurangan-kurangan, saya minta petunjuk siapa saja yang bisa menguraikan secara gamblang dan jelas. Namun sekilas yang makan ini. Kemudian kami juga pernah mengadakan hall besar dulu waktu ada 700 yang dihadiri oleh GHB Proji dari Pekalongan, kemudian dari Pemalang, kemudian dari Petarukan, kemudian para sesepuh bina sepuh Kelurahan Taparejo, Sidomulyo, dari Purworejo khususnya. Kemudian hal ini kami bangun ini juga seizin Kiai Sepuh, kemudian Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan juga kami idini. Kemudian beliau juga dalam pesan kesana dari saya juga ikut ngerembakaake dalam arti meremehkan syiar bahwa di situ ada Sayyid Kamul, ada Ki Jopati yang dulunya sebagai tokoh-tokoh kemasyarakatan, kenaragawanan, kemudian keagamaan yang perlu kita ambil kebaikannya dan cita-citanya yang kita teruskan. Seperti itu dari saya. Kemudian saya mohon petunjuk kepada seluruh warga Purworejo, khususnya Jawa Tengah dan di mana saja berada, yang ada mungkin famili, saudara, atau kerabat yang sudah meninggal dan dimakamkan di lingkungan makam Ki Jopati, saya mohon untuk pedulinya, karena
penuh sekali ya, penuh sekali. Kemudian dari sejarah zaman dulu waktu eh, zaman apa itu, kemerdekaan, sebelum kemerdekaan sudah penuh, karena menurut kami lihat dari cucu Pangeran Diponegoro itu yang namanya Sowinoyo itu kan dulu di Dongsari. Nah, ternyata dimakamkan di sini ya kan. Kemudian yang dari Sidoarjo dan Pagelungan kan di sini ya. Untuk itu kami mohon bantuannya untuk semua mengingat kembalilah leluhur, kemudian leluhur kita yang sudah dimakamkan di sini untuk diingat. Cara Jawa ini ditilii lah. Gitu ya. Seperti itu ya. Berarti ini yang semua yang lain ini bukan warga sini juga. Bukan warga sini. Jadi hampir di Kecamatan Purworejo ada. Gitu, ada Purworejo ada. Ya. Tapi mereka sok kesini enggak? Ya ada yang kesini, ada yang enggak. Sudah mungkin tempatan obor atau gimana gitu ya. Tempatan obor karena ya dulu zaman Mataram kuno itu masih banyak ya. Zaman Mataram. Kira-kira ada berapa makam Pak di sini, Pak? Wah, ada ribuan udah. Oh, ribuan Pak di sini, Pak. Ribuan ya. Ada ribuan makam yang tidak terurus pola. Tidak terurus. Nah, kami sebagai juru kunci Cok Pualan, kami hanya bisa memanggil dan mengajak RT, RW dan lingkungan sini hanya beberapa lah. Kemudian itu tiap harinya memang saya ngerti sama teman-teman seperti itu, Pak. Saya kira dari saya itu, kemudian mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kurang itu memang milik saya, kemudian lebih itu bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih atas kemudian Pak Sorjal di tempat ini. Oke, jadi begitulah cerita makam Ki Jopati ini, diterangkan Pak Trenggono. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa mungkin kerabat atau saudara kita atau saudara jenengan yang ada di sini diingat-ingat kembali. Jadi mungkin ada berkahnya dari mereka untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kalau ini apa namanya Pak Trenggono? Ini Sumur Sukudo. Nggih. Sumur Sukudo itu rekan-rekannya dulu Tiras Pangeran Diponegoro juga. Ini kemudian itu yang dia tarikan tadi, Mbah Kiai Said Kamul itu dulu lahir di sini. Oh gitu ya. Karena Kiai Lukman Hakim menitipkan istrinya dulu waktu hamil tua di sini sampai lahir, dikasih nama Kamul itu. Kamul, kemudian beda-beda yang di sini konon ceritanya ini yang di sini ada 3 resi, namanya Resi Dugar Kahono, Resi Ranti, kemudian Resi Glidik yang dulu merawat Said Kamul itu sampai besar. Oke, Pak Trenggono, untuk sumur ini sendiri ada ceritanya nggak Pak? Ya ceritanya gini, terjadinya kalau memang orang ini ada yang untuk sekitar sini ada yang sakit, kemudian kecetit kesleo, itu digosokkan batu ini. Gitu ya. Kemudian batu ini, kemudian nanti sembuh, kemudian ngasih ini apa? Selamatan kupat sama rese lah. Gitu ya. Di sini juga atau di mana? Di sini. Di sini gitu. dikasih di sini ya. Iya. Itu untuk dulu ramai sekali dulu. Waduh, 10 lah dulu Gitu ya. Waktu zaman saya kecil itu ramai sekali. Kemudian tiap menjelang Sakban ya mau puasa itu ini pagernya diganti. Kemudian kira-kira nanti tanggal 21 Maret ini diganti, kemudian ada warga sini yang membawa cemilan makanan sama-sama dan doa di sini. Gitu. Ini namanya Pohon Suko. Ini dulu di sinilah tempat Mbah Kiai Lukman Hakim singgah di sini, kemudian melahirkan anak Said Kamul di sini. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Ya.